Pernah nggak sih kita ngerasa bingung pas lagi radang tenggorokan sama batuk? Bingung antara mau percaya ramuan nenek atau harus langsung ke dokter? Nah, dalam paparan kali ini, kita bakal bongkar gimana kearifan tradisional dan sains modern itu sebenarnya bisa nyatu buat ngasih kita solusi yang paling pas. Pepatah ini bener banget ya, apalagi kalau udah kena radang tenggorokan. Aduh, kita semua pasti pernah ngerasain tenggorokan gatel, nyeri buat nelan, rasanya ganggu banget. Dan biasanya refleks pertama kita tuh langsung ingat ramuan-ramuan warisan keluarga. Tapi pertanyaannya, apa itu langkah yang paling tepat? Nah, pertanyaannya sekarang, beneran ampuh nggak sih ramuan tradisional ini kalau kita lihat dari kacamata sains? Di sini kita bakal coba jembatanin dua dunia ini, kebijaksanaan kuno dari nenek moyang dan bukti-bukti ilmiah modern buat nemuin jawabannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita harus pahami dulu akar masalahnya. Ya kan? Sebelum kita cari solusi, penting banget buat tahu apa sih sebenarnya yang lagi kita lawan waktu tenggorokan mulai terasa nggak enak. Nah, ini nih salah satu wawasan yang paling penting teman-teman. Menurut data dari CDC seperti yang bisa kita lihat di sini, sebagian besar, sekitar 70-90% kasus radang tenggorokan itu disebabkan oleh virus. Saya ulangi ya, virus, bukan bakteri. Dan fakta kecil ini, wah, ini mengubah segalanya. Artinya apa? Ya artinya, kalau penyebabnya virus, minum antibiotik itu ya percuma, nggak bakal mempan. Malah kalau kita sembarangan minum antibiotik, ini justru bisa bikin bakteri di tubuh kita jadi kebal di kemudian hari. Dan ini masalah kesehatan yang serius banget di seluruh dunia ya. Jadi, kalau bukan antibiotik, terus apa dong? Nah, disinilah solusi-solusi alami yang terbukti secara ilmiah bisa kita andalkan. Mulai dari yang simple banget, kayak kumur air garam buat ngurangin bengkak, minum madu buat ngelapisin tenggorokan yang lagi iritasi, jahe anget buat meredakan peradangan, sampai yang paling penting, istirahat yang cukup biar badan kita punya kekuatan buat melawan infeksinya. Ini pertolongan pertama yang efektif banget. Sekarang, yuk kita geser dari dapur nenek ke laboratorium. Ternyata banyak banget bahan-bahan tradisional ini yang bukan cuma sekedar katanya, tapi emang udah diuji dan dibuktikan manfaatnya oleh sains modern. Coba kita lihat contoh nyata dari Indonesia. Sebuah studi di Aceh mengidentifikasi tanaman apa aja sih yang turun-temurun dipakai buat ngobatin radang tenggorokan. Dan coba tebak, bahan-bahan yang akrab banget sama kita, kayak jahe dan jeruk nipis, muncul sebagai yang paling sering digunakan. Ini bukti nyata kalau kearifan lokal itu ada dasarnya. Wah, ini menarik banget. Ada sebuah uji klinis yang mana ini standar emas dalam penelitian medis ya, dipublikasikan di PubMed. Dan mereka membandingkan langsung sirup batuk herbal dengan sirup obat modern biasa. Dan coba deh lihat hasilnya di grafik ini. Sirup herbal ternyata sedikit lebih unggul loh dalam meredakan iritasi tenggorokan. Temuannya jelas banget. Formula herbal itu sama efektifnya buat batuk. Tapi yang lebih keren lagi dia nggak bikin ngantuk. Ini keuntungan yang besar banget kan? Apalagi kalau kita harus tetap kerja atau beraktivitas seharian. Oke, sekarang kita kenalan sama salah satu jagoan herbal, Sambiloto. Tanaman ini tuh ibaratnya powerhouse, dikenal banget karena kemampuannya buat nguatin sistem imun kita, melawan peradangan, dan bahkan punya sifat antivirus. Dan ini bukan cuma omongan ya, banyak penelitian udah membuktikan kalau Sambiloto ini efektif banget buat bantu tubuh kita melawan infeksi pernapasan. Kemampuannya yang komplit inilah yang bikin dia jadi bahan utama di banyak ramuan herbal modern untuk batuk dan radang. Oke, kita udah lihat ya kekuatan masing-masing herbal. Tapi, gimana kalau kita gabungin kekuatan mereka? Nah, sebuah studi yang dipublikasikan di RAXVRI mencoba menjawab pertanyaan ini. Dan hasilnya luar biasa. Mereka menemukan bahwa kombinasi beberapa herbal itu punya kekuatan melawan bakteri yang jauh lebih besar daripada kalau herbalnya dipakai satu-satu. Inilah yang kita sebut efek sinergi, di mana 1 tambah 1 hasilnya bukan 2, tapi bisa 3 atau bahkan 4. Keren kan? Oke, sekarang kita udah punya semua informasinya. Jadi, gimana cara kita menerapkan ini semua buat bikin pilihan yang cerdas dan aman pas lagi sakit? Kapan kita harus bertindak? Herbal dan perawatan di rumah itu emang bagus banget buat kasus-kasus yang ringan. Tapi, penting buat diingat, ada saatnya kita harus berhenti ngobatin diri sendiri. Kita harus banget tahu tanda-tanda bahaya yang jadi sinyal kalau kita butuh bantuan dokter. Tolong perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda atau anak Anda mengalami gejala seperti ini, demam tinggi di atas 38,5 derajat,
susah napas atau nelen, nyeri banget yang nggak membaik setelah 3 hari, atau muncul ruam, ini bukan lagi waktunya buat coba-coba herbal. Segera konsultasikan dengan dokter, jangan ditunda. Biar gampang, ini rangkuman singkatnya. Untuk gejala ringan kayak tenggorokan gatal atau batuk biasa, perawatan di rumah dan herbal itu langkah pertama yang oke banget. Tapi, begitu gejalanya jadi berat, kunjungan ke dokter itu wajib hukumnya. Kita udah ngomongin soal kekuatan sinergi herbal, tapi ya, nggak semua orang punya waktu kan buat ngeracik ramuan sendiri? Untungnya, buat kita yang cari solusi praktis, sekarang udah ada formulasi modern yang menggabungkan semua kebaikan herbal ini. Nah, sebagai contoh, ada produk seperti Alchana dari Naturafit. Ini tuh wujud nyata dari konsep sinergi yang kita bahas tadi. Dia menggabungkan herbal-herbal kuat yang udah kita bahas. Kayak sambiloto buat daya tahan tubuh, jahe buat meredakan radang, dan serigunggu buat melegakan napas. Semuanya dalam satu formula yang praktis. Jadi, pada akhirnya, kita tuh nggak perlu memilih. Ini bukan tentang tradisi melawan sains, ini tentang tradisi yang didukung oleh sains. Justru, perpaduan keduanya inilah yang jadi kunci buat kesehatan kita. Jadi, jalan terbaik ke depan adalah dengan memanfaatkan kearifan alam yang sudah terbukti oleh riset modern. Nah, ini jadi bikin saya kepikiran. Dari semua ramuan warisan keluarga Anda, ramuan apa sih yang paling Anda penasaran buat diuji oleh sains? Coba deh, bagikan di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.